Jadi jangan main-main meruh para masyayikh. Ruh mereka tuh tuanya bukan main. Karena mereka dibawa ke alam ma'arij malaika. Itu baru ma'arij malaika. Gimana kalau ruhnya dibawa ke alam yang mereka melapor kepada Allah? Mereka nggak jumpa Allah. Allah cuma berkalam lewat suaranya yang hanya Allah yang tahu. Bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Lalu malaikat menjawab, ya Rabb, kami tinggalkan mereka, mereka sedang zikir, sedang sholat. Itu perjalanan mereka 1000 tahun. Kalau ada orang dinaikkan ke makom itu, umur dia 1000 tahun, naik 50.000 tahun. Kalau sampai ke alam arsyah, wallahu a'lam. Pulang-pulang tambah gelisah. Ketemulah kitab ini. Jadi kitab ini itu saya khatam sampai 3 kali, antum percaya nggak? Jadi, makanya kalau baca ini nggak perlu persiapan juga. Jadi Bu Yaswi tinggal nunjukin bagian mana, insya Allah langsung. Insya Allah. Yang seingat kita loh, seingat kita. Nah ini salah satu yang memandu saya waktu saya berguru. Ini waktu S1 saya khatamnya 3 kali. Ente S1 ngapain? Ya, maka doami ini kita push nih biar bacanya lebih banyak lagi. Ya, jangan ketinggalan. Kalau murid mulai kritis, ya, bab spiritual itu no kritis. Bab intelektual ente wajib 5. Jadi kalau saya ngajar filsafat, ente harus bilang limaza, why, gitu. Tapi kalau saya ngajar tasawuf, itu jangan bertanya kenapa. Jadi ntar lihat-lihat ya, saya lagi pakai baju apa ya? Baju tasawuf, apa baju falsafah, apa baju hadis? Kalau baju hadis boleh, itu hadis sahih gak sih? Gitu. Itu boleh ngomong gitu. Tapi kalau kita lagi menggunakan pakaian irsyad kemursyidaan yang diijazahkan guru, antum siap-siap. Makanya conditioning sebelum ngajinya kita biasanya buka. Dan ini lagi bab tasawuf. Banyak yang protes kepada saya waktu di kampus. Ya. Waktu itu mereka nggak tahu kalau kita praktisi tasawuf ya. Dikira saya ini orang filsafat murni aja. Ini apa ini, tasawuf ini membunuh sifat kritis. Makanya ada dosen mengatakan tasawuf itu mematikan jiwa kritis. Loh, dia nggak ngerti. Kalau dalam tasawuf itu ada masa seseorang harus ikut dulu panduan. Nanti setelah itu baru masa dia mengkritisi panduan. Ada masanya. Ibn Arabi itu mengkritisi maqamat banyak sekali. Ya. Al-Harawi mengkritisi maqamat banyak sekali. Ghazali itu mengkritisi maqamat banyak sekali, termasuk Sya'rani. Nah, sampai dia selesai dalam bab spiritual. Karena spiritual itu, rohani itu dia ghair mutahayyiz, dia tidak bertempat, dia tidak berdimensi di alam materi dan alam intelektual, maka akal tidak akan sanggup untuk menanyakannya. Wala majala lis-su'al fi, dan pertanyaan-pertanyaan rasio nggak masuk ke dalamnya, nggak masuk. Bisa dijelaskan, tapi antum nggak masuk. Coba dari semua orang, kenapa Nabi Muhammad yang dipilih Mi'raj? Apa jawabannya? Oh, dia orang terbaik ya. Terus kenapa dia orang terbaik, bukan aneh gitu? Ente bilang gitu nggak? Dari semua orang, kenapa ente bukan sayyid, dia sayyid? Suka-suka Allah dong. Nah itu kira-kira gitu. Guru nih punya ilmu, punya hak mentalkin, terus dia nggak mentalkin ente, terus protes. Lebih mulia duit, mohon maaf, atau ijazah talqin, irsyad? Mana yang lebih mulia? Bolehkah saya maksa ke orang kaya, saya minta duit dia, kasih duit, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh aja, tapi kan kurang ajar. Nanti didor sama dia. Kamu coba-coba mati kita. Atau dilaporkan. Betul? Kita biasanya buat proposal, kita baik-baik, ngemis-ngemis depan orangnya. Ya, pengemis intelektual. Pengemis berdasi kan sekarang banyak. Pakai proposal ya. Hati-hati.
antum untuk buat satu project itu mesti buat proposal ke orang-orang kaya. Dan Sayyidina Ali mengatakan al-arif billah aghna mimman kana lahu malun wa banun. Ya. Orang yang mengenal Allah lebih kaya daripada orang yang kaya harta dan kaya keluarga. Maka kalau meminta kepadanya mesti pakai adab juga. Ya. Dia memberi bukan kenapa-napa ya, suka-suka dia mau beri kapan. Ya, mau ente disuruh ya hayu koyum 1000 tahun juga nggak apa-apa, kan usul itu sebenarnya. Ya, sebenarnya zikir yang diberikan itu kalau orang faham itu sudah ujung-ujung makomat itu sudah. Tapi kan orang maunya dia ngikutin kurikulum ya. Kalau di tasawuf itu kan kurikulum itu sebenarnya hanya tata cara aja. Sebenarnya Allah kalau mau dipindahin aja orang ke samping. Ya, itu namanya majzub. Atau orang yang disebut dalam wazujbi al-mamzuj, orang yang dilempar masuk ke makomat yang dia nggak tahu itu. Ya. Ingin menjadi murid sejati, ini bukan doktrin, tapi ini adab. Ini wilayahnya wilayah ruhani, bukan wilayah akal. Kalau wilayah akal silakan nanya, wilayah fikih silakan nanya. Kenapa hukumnya begini? Mana dalilnya? Jadi ketika ada yang nanya sama kita, kenapa orang tarekat itu, sufi itu ditanya mana dalilnya? Dia cuma bilang, ya pejamkan mata, sebut nama Allah di hati, rasakan sendiri. Mana dalilnya? Tanya Buya Yuna lah ya, yang punya program mana dalilnya. Ada dalil tertulis. Ada dalil yang tidak tertulis tapi terasa. Pilih. Diceritakan rasa madu atau meminum mencicipi madu? Lebih kuat mana? Jurnal 11 halaman tentang khasiat madu dan rasa madu dengan kita minum 11 hari madu tiap pagi. Lebih kuat mana dalilnya? Oke, paham. Orang thariqah itu dalil. Udah gak usah banyak tanya, minum gitu. Gak usah banyak tanya, nih minum nih madunya. Maka ada dalil itu kalau belum nyampe kepada barang yang dituju. Maka para masyayikh kita mengatakan nahnu nastadillu bihi la nastadillu alaih. Kita itu berdalil dengan objeknya langsung, bukan dengan teori-teori. Ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu apalagi itu semuanya berdalil bukan dengan Allah itu sendiri. Allah butuh dalil selain dirinya nggak? Allah memerlukan dalil selain dirinya nggak? Membuktikan bahwa dia ada? Nggak perlu. Apakah alam ini bukti Allah? Secara ilmu akidah, ilmu kalam, dan filsafat iya. Tapi Allah perlu alamkah membuktikan dirinya ada? Gimana? Atau alam memerlukan di Allah Ta'ala? Apa yang ada pada alam sehingga alam itu menghantarkan orang kepada Allah? Kalau bukan ada nama, fi'il, kun, kudrat, iradat di situ nggak nyampe. Jadi orang beristidlal, berdalil dengan alam atas wujudnya Allah itu terhijab. Tapi dia mengatakan alam itu pada hakikatnya kudrat, iradat Allah yang Allah manifestkan, itu baru dia mengenal Allah ya. Jadi itu bab akidah. Ente boleh banyak nanya karena emang wilayah nanya-nanya. Kalau di sini wilayah nanya nggak? Coba lagi talqin, guru bilang baca istighfar, terus ngomong, ini perasaan hari ini nggak ada dosa deh. Terus guru ngomong, pejam mata. Ini aliran apa lagi nih pejam mata? Kunci lidah, apalagi emang Rasulullah pernah kunci lidah? Mana dalilnya Buya? Dalam hati, orang udah nangis semua, dia masih mikir. Orang la ilaha illallah, la ilaha, udah asik, dia masih mikir. Suaranya dikencengin lagi, Rasulullah kan kalau zikir suaranya lembut-lembut. Jadi orang menikmati selama 2 jam, dia tersiksa selama 2 jam.
Akibat lima apa nih, mana dalilnya gitu. Hati ya. Jadi antum tuh kritis bukan pada tempatnya. Kritislah fi mahalli, dalam objeknya. Objek kritis apa aja tadi? Ilmu akliyat dan ilmu hissiyat. Ya, ilmu rasio dan materi. Itu boleh kita kritis ya. Kalau bab rohani dia bab rasa. Udah enggak usah banyak nanya, kamu rasakan saja. Ya. Faqad ajmal asyakh, telah ijma' para mursyid dan masyayikh ala anna kulla murid, bahwa setiap murid qala li syaikhihi, yang berkata kepada gurunya, lima, kenapa engkau mengatakan begini? La yuflih fit tariq. La yuflih, ini pakai lan bagusnya. Lan yufliha fit tariq, itu dibenerin tuh Bu ya. Ya. Hah? Ada lannya, jadi yang sahih pakai lan. Lan la yufliha fit tariq, tidak akan pernah sukses dalam menempuh jalan spiritual. Wa kana Syekh Abdurrahman Al-Jili yaqul rubbama muni'a al-murid min az-ziyadah fil maqamat li ajli qawlihi li syaikhihi lima. Boleh jadi terhalangnya seorang murid, muni'al murid, terhalangnya seorang murid daripada naik maqam bukan karena dia tidak cerdas, bukan karena dia tidak berwirid, tapi adab batiniahnya dia masih mempertanyakan gurunya. Berarti ente nggak percaya amat sama guru itu. Berarti trust kepada syekh itu syartun lazimun lil wusul. As-siqah fi syekh, percaya kepada guru, itu syarat orang bisa sampai kepada jalan. Ya. Kalau lagi dipotong rambut sama orang terus kita nggak percaya, kita gerak-gerak kan, jadi nggak ntar rambutnya itu. Terus kalau masuk barbershop, terus antum pasrah, udahlah terserah kamu, yang penting bagus gitu. Saya kalau masuk ke barbershop begitu aja, yang penting bagus. Oh, udah ala-ala dia aja tuh, agak jelas kan. Tahu-tahu bagus. Kalau saya mikir, jangan begitu, akhirnya terganggu, fokusnya terganggu. Sering jadinya nggak jelas. Akhirnya rambut kita dipendekin lagi supaya jadi jelas. Itu baru ke barbershop. Sifatnya ngurusin yang zahir, apalagi ngurusin menata qalbu. Ya, kami ini masih muda lah ya, kami nggak ada yang sempurna. Mungkin mendidik apalagi yang umurnya di atas saya. Mohon maaf jika cara kami membina itu kurang pas. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum merasa kurang pas dengan kita nggak keberatan antum cari guru yang lain. Tapi ngaji boleh di sini, ngaji kitab. Kalau cari mursyid yang lain, fadhal. Ya, saya pahit-pahit ngomong begitu ya. Nggak cocok dengan cara beliau-beliau ini, cara kami. Maafi muskilah. Bagi saya nggak ada masalah. Tapi syaratnya cuma satu. Siapapun gurumu, ngaji. Jangan cuma wirid. Jangan cuma riyadhah. Karena Rasulullah SAW menyebut dirinya Darul Hikmah, Darul Ilmi, Madinatul Ilm. Maka pintu menuju Rasulullah SAW itu hanya satu bab, al-ilm. Maka setersesat apapun orang berthariqah, kalau dia ngaji ilmu, dia akan diselamatkan oleh Allah SWT. Ya, al-ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa ayyakuna lillah. Ilmu itu milik Allah. Sejauh apapun orang tersesat gitu, makna jauhnya, Allah akan selamatkan dia. Ya, insya Allah. Jadi apa yang membuat seseorang terhalang dari maqamat, bertambah maqamat, li ajli qawlihi, karena dia mengatakan dia kurang trust kepada gurunya. Baca wirid 70.000, baca sih 1.000, 2.000, baca ya Hayyu Qayyum, tapi di hati masih nanya, benar gak sih dia tuh wali gitu. Masih ngomong gitu. Masa dia mursyid? Kan masih muda. Tuh lihat tuh yang Pak Gesang, ente mursyid gak?
Umur berapa? Ya, berapa umurnya? 58. Bukan mursyid. Jadi kalau yang cari orang tua, no. Dah tauhid umur berapa dah tauhid? 52. Lah di bawah Pagesang dikit. Ente mursyid enggak? Lah. Sidi Al-Kattani nulis Khabiatul Kaun umurnya belum nyampe 40. Itu tulisannya hampir 300 kitab semuanya ilmu ma'rifat. Dia nulis sebelum umur 40. Dan dia mentajdid thariqat ayahandanya, thariqat Kattaniyah Muhammadiyah menjadi Kattaniyah yang terbaru, yang lebih kepada Sir Ahmadi. Umurnya nggak 40 secara biologis. Jadi yang disebut tua biologis itu apa? Nggak ngaruh. Jadi yang disebut di Quran, falamma balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah, ketika dia sudah kuat dan sampai 40 tahun. Ada 40 tahun biologis, ada 40 tahun apa? Nih, biar gampang. Malaikat ta'rujul malaikatu ke langit berapa lama? Malaikat ke naik. Surah Al-Ma'arij buka. Ta'rujul malaikatu fi yawmin kana miqdaruhu. Terus? Benar 1000. Khamsina 50 itu alam siapa? Alam Ma'arij malaikat. 50 kalau ada ruh antum dibawa naik ke atas seumur 50.000 tahun. Tua itu namanya. Jadi jangan main-main sama ruh para masyayikh. Ruh mereka tuh tuanya bukan main. Karena mereka dibawa ke alam Ma'arij malaikat. Itu baru Ma'arij malaikat. Gimana kalau ruhnya dibawa ke alam yang mereka melapor kepada Allah? Mereka nggak jumpa Allah. Allah cuma berkalam lewat suaranya yang hanya Allah yang tahu. Bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Lalu malaikat menjawab, ya Rabb, kami tinggalkan mereka, mereka sedang zikir, sedang sholat. Itu perjalanan mereka 1000 tahun. Kalau ada orang dinaikkan ke makom itu, umur dia 1000 tahun. Naik 50.000 tahun. Kalau sampai ke alam arsyah, wallahu a'lam. Maka Sayyidina Muhammad SAW, walaupun umurnya cuma 63 tahun, beliau di mi'rajkan 3 atau 5 tahun, begitu riwayatnya, sebelum hijrah. Berarti umurnya 50. Di umur 50 beliau mi'raj. Oke? Masuk ke alam arsyah. Alam arsyah itu sudah kesana lagi, udah unlimited sudah. Umur beliau lebih tua bahkan dari semua makhluk yang ada di alam semesta. Umur rohaninya. Jadi berapa umur rohaninya dulu, dia akan kembali melakukan itu, perjalanan itu. Ya, jadi orang-orang yang hari ini ternyata tua, muda, jangan tertipu dengan pandangan zahir itu. Ya, maka kemampuan antum memahami kemakrifatan itu menentukan umur rohaninya nanti. Ya. Jadi serius gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang gampang, Lailatul Qadar. Satu malam berapa tahun? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Nah, 80-an. Oke. Berarti orang yang dapat ma'rifat Lailatul Qadar, malam itu umurnya 80 langsung. Lailatul Qadar itu bukan seperti orang bilang siapa yang sedekah malam ini sama dengan enggak. Al-Qadar dhayyik. Al-Qadar bermakna dhayyik, malam yang sempit, waktunya sempit sekali, dan itu misterius. Orang yang diberkahi Allah malam itu umur dia 80 tahun langsung. Tua langsung tuh. Tua langsung dia. Ente tua langsung. Zohirnya aja belum, baru 38, 35 ini. Tua sudah itu. Kalau nggak bisa baca teks tua. Unyu-unyu begitu ya. Kayak Buya Asfi ini kan unyu-unyu bener nih orangnya. Ya, selamat tua Buya. Ya.
Bayangkan masyayikh mengatakan dalam Sidi Ahmad Zaini Dahlan, man arafallah, siapa yang kenal Allah, fa kullu lailatin lailatul qadar. Ada teks begitu ya. Itu kitab diwasiatkan beliau kepada muridnya Bakri Syata. Apa kata beliau? Kitab ini yughni anka an jamil kutub. Kitab ini cukup kamu pegang dari semua kitab yang saya ajarkan. Kitab apa judulnya? Jami Usul atau apa gitu ya. Jami Usul apa tentang tasawuf. Dan di situ ada satu kalimat, siapa yang kenal Allah, maka setiap malam dia sama dengan dapat Lailatul Qadar. Kalau orang udah kenal Allah, berarti dia udah berapa tahun tuh umurnya tuh, ya. Fa innahu dzanbu 'inda ahli tariq. Kalau ngomong guru kita tuh hebat, tapi itu sama dengan 5. Kenapa? Why? Antum ngomong begitu, kalau dalam ilmu filsafat di kampus boleh nggak? Oh bagus, harus begitu. Tapi dalam ketasawufan, kalau ingin rohaninya usul kepada Allah, gagal nggak? Maka disebut zanbun inda ahli tariq. Ini dosa menurut ahli tariqah. Wala yash'ur bihi ghairuhum, tapi tidak dirasakan selain ahli tariqah. Menurut ahli fikih enggak. Secara fikih boleh nggak ngomong? Kenapa nih Buya nyuruh-nyuruh saya zikir Hayyu Qayyum? Emang saya kurang zikir selama ini? Gitu, gitu ya? Ya. Kenapa Buya nih nggak terima saya talqin? Apa saya kurang soleh? Gitu. Ada, saya nggak usah sebut, suami istri Kiai Bunyai datang ke Abuya yang di Banten, Abuya Dimyati. Itu Abuya yang sebenarnya, kalau kita nih Abuya-Abuyaan, Buya Sonong Buya asli itu ya. Abuya Dimyati nggak mau talqin suaminya, yang ditalqin istrinya. Pulang-pulang baru suaminya ngeh, kenapa aku nggak ditalqin? Ternyata ada sir yang disampaikan gurunya. Si kiai merasa dirinya kiai waktu ditalqin, maka nggak ditalqin. Sedangkan istrinya kiai merasa dirinya murid, maka dia mau, maka gurunya mau terima. Gitu ya. Itu terjadi loh, bukan kejadian sekarang baru-baru itu ya. Fa inna tariq kullaha adabun wa ta'dib. Karena thariqah itu pada dasarnya semuanya adab dan latihan adab, ya, ajaran adab. Nah, kenapa kita harus beradab ke guru? Coba, kalau orang ketemu Nabi Muhammad SAW, mungkin beradab nggak? Belum tentu. Arab Badui beradab nggak sama Rasulullah? Muhammad, gitu kan? Allahumma arhamni wa Muhammadah, wala tarham siwana. Berdiri dia belah tuh saf, dia katakan, ya Allah sayangi aku dan Muhammad saja, selain kami jangan disayangi. Masuk, ada lagi satu lagi, Arab Badui ini Nabi ini ujiannya paling berat. Jadi Buya-buya nih jangan emosi kalau ada orang kurang ajar itu ya. Emang dia kurang ajar, kurang diajar, mau gimana lagi? Jangan kita marah orang kurang ajar kok, berarti dia perlu diajar. Dan kalau kita emosi, jangan kita sama dia. Ya, Rasulullah SAW masuk, orang ini masuk lalu nanya, Aina Muhammad? Yang namanya ente ini pada saya Muhammad siapa? Loh, itu sahabat pada gini semua, takut, nggak berani, nggak ada yang berani nunjuk. Sahabat tuh memandang Nabi minta izin dulu dalam hatinya, ya Allah, ya Rasulullah, izinkan ke pandangan kau. Nggak ada yang berani. Sayyidina Abu Hurairah nggak berani mandang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nggak ada yang berani. Maka antum nggak pernah lihat hadis detail diriwayatkan dari Abu Bakar, Nabi wajahnya begini, nggak ada yang detail. Paling mereka hanya berikan satu sisi, dua sisi. Yang ada itu umum ma'bad karena dia ya koplak tuh, mak koplak itu. Ya. Tapi berkat kekoplakannya kita jadi tahu sketsa wajah Nabi Muhammad SAW. Ya radhiyallahu anhu min ba'bad. Ya kalau sahabat koplak kan berkah kan, kalau ente koplak gak ada berkahnya. Ya. Karena kita
Siapa tahu antum dapat keberuntungan ketemu wali-wali Allah, ya, ketemu orang-orang soleh. Ya, faman ta'addama ma'a hadrati syekhi. Siapa yang beradab kepada gurunya, ta'addaba ma'a hadratillah. Sebelum kalimat ini ada kalimat ta'addaba amama hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah terlatih beradab di depan gurunya, dia akan terlatih beradab di depan sang maha guru Nabi Muhammad SAW. Barulah dia terlatih beradab berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Nabi Muhammad tua nggak tadi? Tua ya? Tua banget ya? Ya. Maka para nabi semuanya memanggil beliau dengan ya syafi'ana, wahai pemberi syafaat kami, ya, wahai penolong kami. Minta tolong itu ke siapa? Kalau anak-anak lagi main, dia minta tolong ke siapa? Ayah, ayah. Ya, manggil ayahnya itu. Ya. Wa man asa'al adab ma'a hadrati syekhi asa'al adab ma'a hadratillah. Ya, siapa yang buruk adab di depan gurunya, pasti buruk juga di depan Nabi, apalagi di hadapan Allah. Kenapa? Allah pernahkah terlepas darinya? Allah pernah jauh nggak? Allah pernah jauh? Ada pernah jauh Allah? Ya. Terus ngapain tawassul kalau Allah nggak jauh? Tawassul itu bagian dari adab. Tawassul bagian dari adab. Adabuna, adabul murid. Ya. Karena antum kenal Allah berkah Sayyidi Syekh, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yakmul syekhun fi maqam at-tarbiyah hatta yunaqish al-murid fil adab ma'ahu aw ma'a Allah Ta'ala munaqashat al-jalis jalisahu. Wah, ini yang paling berat ini. Ya. Ini yang disebut thariqah ruhiyah. Tidak sempurna seorang syekh dalam maqam tarbiyah, maqam mendidik muridnya, sampai dia mendidik muridnya fil adab ma'ahu, dalam beradab kepadanya atau bersama Allah, munaqashatal jalis jalisahu, sebagaimana seorang yang teman duduk menguji teman duduknya. Ya, maksudnya apa? Langsung tiktokan, diuji di tempat, kejebak enggak? Ya, nanti ada contoh-contohnya ya. Fahum ya'lamun kulla man arada dukhula hadratin min al-hadarat kulla man arada dukhula hadratin min al-hadarat ta'addaba bi tilka, gitu kali ya. Man arada, ini ada salah cetak nih kayaknya Bu ya. Ya. Apa saya yang salah baca? Coba ya. Fahum ya'lamun kulla man arada, siapa saja yang ingin masuk ke hadrah minal hadarat. Benar ya? Fahum yu'allimun. Oke. Mereka mengajari siapapun yang ingin masuk ke hadrah, adab-adab daripada hadrah. Jadi ada hadratus syuyukh, ada hadratul rasul, ada hadratul malaikah, ada hadrah ilahiyah. Jadi boleh nggak ila hadratillah ya zikirnya? Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadrat, boleh nggak kirim Fatihah gitu? Kita kan dikritik sama orang dulu, ya. Boleh-boleh aja. Itu kan izin minta masuk. Ilahat boleh, walaupun di riban gak dipakai ya, secara zahir, tapi kalau batin antum pribadi boleh pakai. Tapi secara thariqah yang kita bagi ya yang standar-standar. Ya, thariqah di riban kan thariqah mu'tabarah lah. Ya. Bisa dicek sanad-sanad kita ya. Dan thariqah mu'tabarah itu ada 3 jenis. Ya. Satu bersanad, satu uwaisiyah, satu khidriyah, dan ada semua di kitab. Ya. Tarekat Idrisiyah itu khidriyah. Tarekat Tijani itu metode khidriyah, tapi dia langsung ngambil kepada
Sayyidina Muhammad. Itu metodenya metode Hijriah namanya. Kalau di kitab Khatmul Aulia. Mungkin orang Tijani nggak sepakat dengan istilah ini, nggak apa-apa. Tapi secara istilah keilmuan itu, maka kami tetap kirim Fatihah kepada Hadratus Syekh Sidi Ahmad Tijani. Ya, karena bagi kita dia bukan milik satu kelompok, bagi kita dia milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana Sidi Muhammad Al-Karim Saman menyebut thariqatnya Muhammadi, begitu juga Sidi Ahmad Tijani menyebutnya Ahmadi, Muhammadi, ya. Idrisi juga menyebut thariqatnya Ahmadi, Muhammadi. Fama nafarat nafsuhu min munaqashati syaikhihi illa min asyiqqa'illah, ya. Jadi TikTok nih langsung di depan ini langsung diuji. Tersinggung nggak? Ini mohon maaf. Ini udah berapa banyak orang yang tersinggung di tempat ini dan dapat gaji lagi. Ayo, yang tersinggung lah ya. Ada yang tersinggung nggak? Tersinggung nggak, Nelly? Buya tersinggung nggak, Buya? Atau senang disinggung? Min sa'adatil murid. Ciri-ciri murid yang dia bahagia sampai wusul, dia senang ditegur karena dia merasa, berarti guruku perhatian, berarti dia ngerti rahmah gurunya. Kalau guru ente ngomong terus tersinggung, berarti dia bukan gurumu lagi, ya. Istighfar segera, ya, tobat segera. Saya pernah ngalamin hal itu berkali-kali dan saya minta ampun kepada Allah. Allah kemudian perbaiki lagi, baru kita maqamat kita naik lagi. Ya, jadi kalau guru nyindir itu menyembuhkan, itu sama kayak mijit bagian yang sakit dibenerin. Punggung darahnya nggak jalan, dibekam. Bekam itu sakit nggak? Sakit. Tapi anak yang dibekam habis itu dia badannya enak. Paham maksudnya? Ya. Jadi jangan tersinggung kalau disinggung guru. Bu Yasmin ini kan paling sering nyinggung orang, Bu Aldom ini. Aneh perhatiin kan video-videonya. Gila nih orang. Tapi kirain orang tambah kabur malah tambah rame, Pak Gesang tambah rame aja. Ya, udah tauhid kirainnya tersinggung, Dayat alhamdulillah datang. Seharusnya Dayatnya udah pergi nih kalau orangnya ego, karena S2 kan. Magister kan. Harusnya dia akan mikir, ya. Itu gue juga bisa baca gitu. Tapi kalau dia murid dia nggak begitu. Ya, kita lihat aja beberapa bulan ini atau tahun ini, insyaallah ya. Semoga aman. Apa? Insyaallah apa ya? Amin. Jadi bisa lewat langsung, bisa duduk bareng, gitu, ya. Jadi guru pun diuji. Ini banyak yang protes sama saya, ya, beberapa waktu. Kami tuh maunya ngaji-ngaji, zikir-zikir aja, Bu, ya, nggak mau diuji. Ya, enak bener itu fasilitasnya. Maunya cuma dikasih asupan makanan rohani, zikir, nggak mau diuji. Ujian itu adalah cara guru membersihkan kotoran di kolbu supaya ilmu itu tambah berkembang di kolbu. Kalau nggak begitu nggak berkembang, dia stagnan begitu aja. Ya, nanti tersinggung nggak nih? Serius? Wah, kayaknya nggak jadi berangkat kayaknya. Ya. Wa kana yaqulu la tujasilu syekh illa bil adab. Lalu beliau mengatakan, ya, janganlah kamu bermujalasah, bermajlis dengan syekh kecuali dengan adab. Faqad asa'a qaumun al-adab ma'a syekh famuqitu wa muhiya ismuhum min diwani ahli al-iradah. Sungguh beberapa orang bersikap buruk adabnya terhadap guru mursyid, famuqitu, lalu mereka dimurkai Allah, wa muhyasmuhum, dihapus namanya dari daftar diwan ahlul iradah, daftar orang yang berhak disebut ahlul iradah. Jadi antum ini murid ini dari atas katanya apa? Iradah. Jadi Allah itu ternyata mempunyai daftar orang-orang ahli ilmu, penuntut ilmu, khususnya para murid-murid ahli ma'rifat itu disebut diwan ahlil iradah.
siapa yang tidak beradab, maka namanya nggak ada di situ. Maka lambat laun orang ini pasti hilang dari majelis. Makanya guru itu yang sudah arif billah, dia nggak nyari murid. Karena siapa yang namanya tertulis di situ pasti datang. Beda dengan dakwah. Jadi tasawuf itu tidak didakwahkan seperti dakwah tauhid, dakwah fikih. Tasawuf itu jodoh siapa yang berhak dia jemput, karena dia kesadaran, ilmu kesadaran. Ya, jauh-jauh ya, dari mana aja pasti datang. Dari luar negeri ada yang datang kan ngaji tasawuf Mabuya ini kan. Dari pelosok mana juga datang. Waktu dulu kita waktu awal-awal pandemi pakai motor dari Bandung, siapa namanya itu? Kang Ahmad dulu. Masih kontak gak? Udah jarang ya, mungkin sudah ketemu guru lain kali ya, alhamdulillah. Tapi kita lihat dia dari jauh-jauh, dari mana? Dari Bandung ke sini naik motor berapa jam itu? Ya kalau dari Padang ke sini naik pesawat mah enak dia. Dari Kaltara dia ke sini kan naik pesawat dia. Kalau naik pakai perahu baru, keren tuh. Dulu orang Betawi, kata guru saya, orang Betawi kalau habis ngaji di sini, mereka ingin menambah ilmunya, mereka datang ke Banjar. Mereka datang ke Banjar. Kenapa? Ternyata Syekh Nawawi Bantani bersanad ke ulama Banjar. Ya, orang Betawi kan sanadnya ke Banten. Banten Syekh Nawawi Bantani yang ngambil lagi ke sana ya. Wa kana yaqulu kullu adibin la yu'addibu sufiyah falaysa biadib. Semua motivator, semua pendidik, semua guru, cikgu jika dia tidak dididik oleh para sufi, falaysa biadib, dia tidak akan menemukan kesejatian pendidik. Kenapa? Kalau sufi mendidik, dia dengan kolbunya, dengan ruhnya. Dan sufi mendidik, dia mendoakan muridnya, mendoakan kebaikan lebih banyak daripada marah-marah. Coba di sekolah gimana? Coba aneh mau tanya, ente bayar nggak ngaji Buya? Kalau kursus bahasa Inggris bayar nggak? Ente mau ke Tarim kursus bayar? Bayar ya? Kampus bayar nggak? Coba antum hitung ilmu di sana sama ilmu di Zawiyah, di Ribat. Terserah hitung aja sendiri. Ya. Lebih ngucur mana ilmunya? Ya. Di pesantren murah-murah. Tapi ilmunya lebih mahal. Ya kan? Karena mungkin kiai-kiainya dulu dididik oleh para sufi, ya. وكان كثيرا ما يقول عليك بمناقشة نفسك والصبر على مناقشة شيخك لك فإنه ما يناقشك إلا في إزالة ما يمنعك من المواهب ويحجبك عن شهود ما فيك من العجائب. Gimana Bu Yuna? Ganti kitab apa cukup? Lanjut. Serius ini, lanjut nih. Ini isinya ngata-ngatain antum semua, nih nggak tega nih. Aduh, ngeri-ngeri kalimatnya Bu ya sampai akhir. Udah nanti antum denger dari Bu Aswi aja lah. Kalimatnya nyinggung semua soalnya. Jangan. Ganti kitab. Dari awal sampai akhir semuanya nyinggung murid. Ada yang kuat? Lah saya nggak kuat. Saya kan bukan orang suci juga. Ganti kitab aja kita. Ganti ya. Baik.